1 jam 15 menit ke depan kajian akan kami hadirkan dalam format rekaman, dan kami ucapkan selamat mendengarkan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik ikhwan akhwat yang hadir di sini, Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang Ban, para pendengar 756 AM dari Radio Sunnah Cirebon dan beberapa stasiun radio lain di seluruh Indonesia, juga para onliner yang mengikuti kajian ini melalui streaming. Alhamdulillah, sore hari ini di tengah deraan hujan yang cukup lebat untuk daerah Bandung ini, ditambah dengan kemacetan yang sangat padat berkaitan dengan long weekend ini, alhamdulillah Allah tetap menakdirkan kita untuk bisa melanjutkan kajian di sore hari ini. Yang lalu kita sudah membahas bab minasyirki an-nadharu li ghairillah. Termasuk syirik adalah bernadar untuk selain Allah. Sekarang kita dengan judul bab boleh kita lakukan kepada manusia yang masih hidup, asal manusia tersebut yang kita mintai pertolongan tersebut memang mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Begitu juga minta perlindungan kepada orang dalam perkara-perkara yang orang itu mampu memberikan perlindungan yang kita butuhkan, dibolehkan. Seperti kita minta perlindungan dari orang jahat agar tidak melakukan kejahatannya kepada kita, kita minta perlindungan dari orang yang mampu memberikan perlindungan kepada polisi atau kepada orang yang kuat yang bisa menghalangi kejahatan orang itu terhadap kita, maka itu dibolehkan. Sehingga yang dimaksud dengan minta perlindungan kepada selain Allah yang termasuk syirik adalah minta perlindungan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan tersebut kepada kita. Contoh, minta perlindungan dari godaan syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Jin ayat yang ke-6, kata Allah, wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa laki-laki di kalangan bangsa manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki bangsa jin, maka hal itu hanya menambah ketakutan mereka semata-mata. Maknanya beberapa laki-laki minta perlindungan kepada bangsa jin dari apa-apa yang mereka takuti,
Dan manusia yang minta perlindungan tersebut menyangka bahwa bangsa jin yang dimintai perlindungannya tersebut mampu memberikan perlindungan kepada mereka. Itu dugaan mereka. Akan tetapi bangsa jin tersebut hanya menambah rasa takut mereka. Sehingga Allah menyatakan fazaduhum rohaqa, zadu huruf waw di dalam zadu maksudnya waw jamak yang kembalinya kepada bangsa jin, sedangkan hum dhamir atau kata ganti hum di sana kembalinya kepada manusia yang minta perlindungan tadi. Oleh karena itu, sikap bangsa manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin hanya menyebabkan bangsa jin menambah rasa takut di dalam diri manusia. Orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu apabila mereka mampir, singgah atau lewat di sebuah lembah, mereka berteriak dengan suara yang keras dengan mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung kepada pemimpin bangsa jin yang menguasai lembah ini dari kebodohan anak-anak buah yang dipimpin oleh bangsa jin tersebut. Selalu seperti itu mereka. Nah, maka kata Allah fazaduhum rohaqa, bangsa jin tersebut hanya menambah kepada manusia tersebut rohaqa. Makna rohaqa ada dua, da'ara wa khaufa. Artinya hanya menambah rasa takut. Bahkan rohaqa lebih dari sekedar rasa takut, sebab teraplikasi dalam seluruh unsur tubuh yang dimiliki oleh manusia. Kadang kalau takut hanya dirasakan dalam hati, tapi tidak nampak secara fisik, secara lahiriah. Adapun kalau rohaqa, nampak rasa takutnya itu dalam badan orang tersebut, seperti badannya gemetar, jantungnya berdegup kencang, kemudian roman wajahnya pucat, kemudian wajahnya pun kelihatan ekspresinya miris, dan seterusnya. Maka seluruh ekspresi rasa takut terlihat di dalam badannya, dan itulah yang disebut dengan rohaqa. Jadi puncak rasa takut. Dan ayat ini, hadhil ayatu tadullu ala annal isti'adzata bil jinni haramun li'annaha la tufidul musta'id bal taziduhu rohaqa. Ayat ini menunjukkan bahwa minta perlindungan kepada bangsa jin adalah haram, karena hal tersebut tidak bermanfaat bagi orang yang meminta perlindungan, bahkan hanya menambah rasa takut melebihi dari rasa takut sebelumnya. Dan ini zahir. Oleh karena itulah, maka rohaqa di sini maknanya rasa takut. Fazaduhum rohaqa, maka bangsa jin itu hanya menambah rasa takut dalam diri atau dalam hati manusia. Inilah makna rohaqa yang pertama. Wa qila innal insa zadul jinna rohaqa ay istikbara wa utuwa. Ada lagi pendapat yang kedua, rohaqa di sini maknanya adalah istikbar
atau rasa sombong, rasa takabur, besar kepala, dan kedurhakaan. Sehingga maknanya fazaduhum rohaqa, zadu huruf waw. Di dalam kalimat zadu itu dhamir atau kata ganti orang yang kembalinya kepada manusia. Hum itu dhamir yang kembalinya kepada bangsa jin. Maknanya bangsa manusia dengan minta perlindungan kepada bangsa jin hanya menambah kedurhakaan dan ketakaburan bangsa jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walakinna as-sahiha al-awwal. Tapi penjelasan yang lebih benar adalah yang pertama tadi. Maknanya bahwa bangsa jin hanya menambah rasa takut yang berlebih dalam diri manusia dengan perbuatan manusia meminta perlindungan kepada bangsa jin. Qauluhu birijali minal jinni. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla bahwa ada beberapa laki-laki bangsa manusia minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Ayat ini menunjukkan bahwa di kalangan bangsa jin ada jin-jin yang berjenis kelamin laki-laki dan ada juga yang berjenis kelamin perempuan. Mereka pun kawin seperti halnya manusia. Dan kadang-kadang ada laki-laki bangsa jin yang melakukan hubungan dengan wanita bangsa manusia ataupun sebaliknya. Laki-laki bangsa manusia bersetubuh dengan wanita di kalangan bangsa jin. Sehingga terjadi perbincangan di kalangan para fuqaha dari aspek fikih tentang kejadian ini. Apakah jima antara jin dengan manusia tersebut mewajibkan mandi bagi kedua-duanya ataukah tidak? Sebagian fuqaha dalam bab al-ghuslu, bab kewajiban mandi, menyatakan law qalat inna biha junuban yujami'uha karrajul wajaba 'alaiha al-ghuslu. Kalau si manusianya adalah wanita, wanitanya itu adalah manusia, kalau dia berkata bahwa dia junub karena disetubuhi oleh bangsa jin dari laki-laki dari kalangan bangsa jin, dia merasakan junub, melihat tanda-tanda junub seperti pada umumnya, maka wajib bagi wanita itu mandi. Adapun kalau laki-laki di kalangan manusia bersetubuh dengan bangsa jin di kalangan wanita, maka ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Oleh karena itulah maka peristiwa ini jadi perbincangan di kalangan para fuqaha. Adapun yang menjadi dalil bisa terjadinya persetubuhan antara manusia dengan jin, salah satunya adalah didalili oleh ayat yang terdapat dalam surah Ar-Rahman ketika Allah bercerita tentang bidadari-bidadari surga. Kata Allah, lam yatmithunna qablahum insun qablahum wala jan. Tidak, bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelumnya baik oleh bangsa manusia ataupun bangsa jin. Kalau bidadari-bidadari di surga belum pernah disentuh sebelumnya oleh laki-laki baik di kalangan manusia atau bangsa jin, menunjukkan antara bangsa manusia dan bangsa jin bisa sangat memungkinkan terjadinya perkawinan atau persetubuhan.
Selain syariat yang mengisyaratkan seperti itu atau Al-Quran yang mengisyaratkan seperti itu, kejadian dalam realita kehidupan manusia pun sering kita dengar adanya perkawinan antara bangsa jin dengan bangsa manusia. Adapun Imam Malik menyatakan dimakruhkan terjadinya perkawinan antara jin dengan manusia, sebab dikhawatirkan kalau umpama si wanita itu ditakdirkan memiliki anak, wanitanya manusia, kemudian laki-lakinya bangsa jin, kemudian memiliki anak, kemudian ditanya siapa bapak dari anak ini, lalu dijawab bangsa jin, maka itu aku tidak suka. Walhasil aspek fikihnya sudah menjadi perbincangan di kalangan para fuqaha. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalil pertama tentang haramnya minta perlindungan kepada selain Allah adalah surah Jin ayat ke-6 yang menyatakan ada beberapa orang laki-laki bangsa jin minta perlindungan, bangsa manusia minta perlindungan kepada beberapa laki bangsa jin, dan itu hanya menambah rasa takut manusia kepada jin, dan dalam penjelasan lain hanya menambah kedurhakaan bangsa jin kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan haramnya minta perlindungan kepada bangsa jin dalam perkara itu. Dalil kedua, sebuah hadis yang diterima dari Khawlah binti Hakim. Dia berkata bahwa aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melewati suatu tempat lalu dia berdoa, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan setiap makhluknya. Nah, siapa orang yang melewati suatu tempat yang dia anggap angker, baik angkernya itu karena dikenal di sana banyak bangsa jin yang suka mengganggu manusia, atau karena binatang-binatang berbahaya, baik ular, kalajengking, tarantula, atau yang lain-lainnya, dia lewat ke tempat seperti itu, lalu berdoa, a'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tammah, kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk ciptaannya, maka orang itu tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Kitab Dzikr wa Du'a, bab at-ta'awudz min su'il qada, juz yang keempat, halaman hadisnya nomor 2080 dengan sanad yang sahih. Yang dimaksud dengan a'udzu, aku berlindung, kepada siapa berlindungnya? Kepada kalimat Allah yang maha sempurna. Hadis ini mengisyaratkan bahwa kalimat-kalimat Allah, termasuk kalamullah, termasuk Al-Quran, bukanlah makhluk. Karena apa? Karena bisa dijadikan tempat berlindung. Sedangkan minta perlindungan kepada makhluk haram, syirik tadi. Sehingga kalimat-kalimat Allah bukanlah makhluk, tapi kalimat-kalimat Allah adalah sifat-sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung
kepada kalimat-kalimat Allah di dalam ayat ini. Seandainya kalimat Allah itu makhluk, Al-Quran itu makhluk, maka tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan kita untuk berlindung kepada makhluk dari kejahatan makhluknya, yang menunjukkan bahwa kalamullah bukanlah makhluk, tapi dia sifat Allah. Oleh karena itu, siapa orang yang mengatakan bahwa kalimat Allah atau kalamullah atau Al-Quran itu makhluk, maka maknanya pertama, mungkin dia menganggap Al-Quran ini bukan kalamullah. Mungkin dia menganggap Al-Quran ini ucapan orang. Karena kalau kalamullah, ucapan Allah, pasti bukan makhluk, tapi sifat Allah. Dan sifat Allah adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari zat Allah, dan itu bukan makhluk. Jadi siapa orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maknanya mungkin pertama dia menganggap Al-Quran bukan kalamullah, tapi kalam orang, ucapan orang. Bila itu terjadi, maka dia sudah kufur, sudah keluar dari Islam kalau menganggap bahwa Al-Quran itu ucapan manusia, ucapan Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama, di antara Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, man qala anna al-Qur'ana makhluqun faqad kafara. Siapa orang yang berkata bahwa Quran itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Karena apa? Karena orang yang berkata bahwa Quran itu makhluk, maknanya dia meyakini Quran itu bukan kalam Allah, dan itu sudah menyebabkan kafir. Nah, jadi hadis aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah menjadi dalil bahwa kalimat-kalimat Allah itu bukanlah makhluk, tapi dia adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah, sebuah kata yang bentuknya plural atau jamak. Mufradnya atau singularnya adalah kalimah. Jamaknya kalimat dengan alif dan ta. Dan makna kalimat adalah banyak. Apalagi kalimat Allah itu tidak ada yang bisa menuliskannya. Sebanyak apapun tinta yang disediakan, sebanyak apapun pena yang disiapkan untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka tidak akan cukup. Coba lihat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-109. Allah berfirman, qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan oleh Muhammad, seandainya lautan ini menjadi tinta dipakai untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka akan habislah lautan itu sebelum habisnya kalimat Allah dituliskan, sekalipun kami mendatangkan lagi tinta sebanyak itu. Bahkan dalam Luqman ayat 27 Allah berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Seandainya seluruh pepohonan yang ada di muka bumi dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, kemudian didatangkan lagi tinta sebanyak 7 kali lautan yang ada, maka kalimat Allah tidak akan habis dituliskan dengan semuanya itu. Walhasil, kalimat Allah itu sangat banyak, dan yang dimaksud dengan kalimat di sini
adalah kalimat al-kauniyah dan kalimat asy-syar'iyyah. Adapun yang dimaksud kalimat al-kauniyah adalah takdir Allah Azza wa Jalla yang terjadi di alam jagat raya ini. Semua hukum Allah yang Allah tetapkan terjadi di alam jagat raya ini, itu yang disebutkan kalimat Allah yang kauniyah. Adapun kalimat Allah yang syar'iyah adalah kalimat-kalimat Allah yang berupa syariat. Al-Quran itu kalimat Allah yang syar'iyah karena berupa syariat. Dua-duanya, baik kalimat al-kauniyah ataupun kalimat asy-syar'iyyah, luar biasa banyaknya, sampai tidak bisa dituliskan. Sekalipun 7 lautan menjadi tinta dan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi dijadikan penanya, semuanya tidak akan mampu untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Semuanya akan habis sebelum habisnya kalimat Allah itu dituliskan, yang menunjukkan kalimat Allah itu sangat banyak. Itulah kalimat Allah. Adapun makna at-tamah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Yang dimaksud yang maha sempurna at-tamat, maknanya adalah bahwa kesempurnaan ucapan itu kalau terpenuhinya 2 hal. Hal pertama, benar dalam isi ucapan tersebut. Kalau ucapan atau kalimat tersebut berupa informasi, semua yang diinformasikan oleh Allah dalam kalimat-kalimatnya pasti benarnya. Baik kalimat itu tentang dunia ataupun tentang akhirat. Ketika Allah berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat, yang berisi informasi tentang semua itu pasti benarnya. Ini syarat pertama kesempurnaan suatu kalimat. Kedua, kalau kalimat itu berupa hukum, perintah, larangan, pasti adil. Tidak ada unsur kezaliman sedikit pun. Sekalipun banyak sekali manusia yang tidak mau menerimanya. Tidak mau menerimanya bukan karena menganggap itu tidak adil, tapi mungkin secara psikis berat bagi mereka. Betapa banyaknya manusia yang menolak hukum Allah untuk dirinya, untuk negaranya. Karena apa? Karena kalau hukum Allah diberlakukan, mereka tidak siap untuk melaksanakannya. Tapi banyaknya hukum Allah yang ditolak oleh manusia tidak menunjukkan hukum Allah itu tidak adil. Hukum Allah itu pasti adil, tapi kezaliman manusia lah yang menyebabkan hukum itu tertolak dalam jiwa mereka. Nah, inilah 2 syarat kesempurnaan suatu kalimat. Pertama benar, kedua adil. Makanya Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Surah Al-An'am 115. Dan telah sempurnalah kalimat Allah dengan benar dan adil. Sempurnanya kalimat Allah karena semua kalimat Allah benar tentang isi dari apa yang diinformasikan, dan adil tentang hukum yang ditetapkan di dalam kalimat Allah tersebut. Walhasil kesempurnaan kalimat Allah Azza wa Jalla disebabkan karena benarnya isi dari kalimat itu dan adilnya hukum yang ditetapkan atas dasar kalimat tersebut. Inilah yang disebut dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Adapun makna min syarri ma khalaqa,
Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari apa? Dari keburukan apa-apa yang Allah ciptakan. Karena Allah lah pencipta segala sesuatu, baik kebaikan ataupun keburukan. Kalau ada kebaikan, itu ciptaan Allah. Dan kalau ada keburukan, keburukan itu pun ciptaan Allah. Jangan sampai ada anggapan bahwa Allah tidak menciptakan keburukan. Tidak boleh ada anggapan begitu. Semua Allah yang menciptakan, termasuk keburukan. Coba, apa makhluk yang terburuk? Iblis, laknatullahi alaih. Apakah iblis tidak diciptakan oleh Allah? Diciptakan oleh Allah. Apakah perbuatan-perbuatan iblis yang buruk tidak diciptakan oleh Allah? Diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi keburukan, walaupun itu ciptaan Allah, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidaklah dinisbatkan kepada engkau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan keburukan karena ada hikmah yang baik di balik keburukan itu. Maka hikmahnya ini melahirkan kebaikan bagi makhluknya. Oleh karena itu, ketetapan Allah dalam menetapkan yang buruk adalah baik. Ketetapannya baik ketika menetapkan sebuah keburukan. Oleh karena itulah kita katakan bahwa asyarru laisa fi fi'lillah bal fi maqulatihi. Keburukan tidak terkandung dalam perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk, tetapi keburukan itu hanya ada dalam hasil dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pandangan manusia atau makhluknya. Coba saya berikan sebuah ilustrasi, sebuah perbandingan yang bisa menjelaskan apa yang saya terangkan barusan. Seorang pasien datang ke dokter karena dia sakit. Untuk kebaikan si pasien, dokter menetapkan beberapa ketetapan yang dianggap buruk oleh pasiennya. Apa contohnya? Contohnya disuntik. Suntikan dianggap buruk oleh apa? Oleh pasien karena menyakitkan. Bahkan ada yang lebih dari suntikan seperti diinfus, dioperasi, kadang harus diamputasi. Semua itu dianggap buruk oleh pasiennya. Tapi apakah ketetapan dokter dalam menetapkan disuntik, diinfus, dioperasi, diamputasi itu baik atau buruk? Ketetapannya baik. Walaupun menyakitkan, tapi bermanfaat untuk kesembuhan si pasien. Maka ketetapan dokter dalam menetapkan perkara-perkara yang dianggap buruk oleh pasien, ketetapan dokter itu baik, bagus. Maka tidak ada seorang pun pasien yang marah-marah dan mencela dokter dengan mengatakan, dokter biadab, saya lagi sakit, ditusuk sama jarum. Atau kadang-kadang ditusuk sama jarum, dibiarkan jarum itu di pembuluh darah saya ketika diinfus. Atau kadang-kadang dioperasi. Setelah itu dokter itu ketetapannya tidak hanya sampai di sana. Kata dokter, jangan makan yang enak-enak. Durian jangan dimakan, kambing jangan dimakan, yang berlemak jangan dimakan. Kata pasien, lalu saya makan apa? Nih, makan yang pahit-pahit. Dikasih pel-pel yang pahit. Apakah pasien mencak-mencak dan menolak? Tidak, dia nerima, bahkan berterima kasih. Dan setelah itu dokter nggak sampai di sana, masih berlanjut dengan ketetapan buruk lainnya, yaitu minta uang, bayar sini. Apakah pasien menolak? Enggak.
Enak aja udah disuntik, dikasih yang pahit-pahit, suruh ngasih uang. Apa begitu? Tidak. Bahkan dengan berseri-seri dia merogoh sakunya, membayar dan berterima kasih. Terima kasih dokter ya. Kata dokter, iya, tapi nanti minggu depan kesini lagi. Saya suntik lagi. Saya kasih yang pahit lagi, saya minta duit lagi. Nurut enggak? Nurut. Walaupun itu buruk dalam pandangan pasien, tapi ketetapan dokter dalam menetapkan semua itu adalah baik. Kalau ke dokter bisa demikian, kenapa kepada Allah tidak? Allah sering menetapkan takdir-takdir yang buruk bagi kita, tapi ketetapan Allah dalam menetapkan takdir-takdir buruk itu adalah baik. Oleh karena itu, tidak ada keburukan dalam ketetapan Allah. Tidak ada keburukan di dalam perbuatan Allah. Yang ada keburukan itu adalah dari sudut pandang manusia atau makhluk yang menerimanya. Oleh karena itu yang dimaksud aku berlindung kepada Allah, kepada kalimat-kalimat Allah dari keburukan makhluknya, artinya keburukan yang ditimbulkan oleh perbuatan makhluknya atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua ciptaan Allah itu buruk. Karena makhluk Allah ada 3 macam. Pertama, ada makhluk yang murni buruk, tidak ada kebaikan sedikit pun di sana. Contohnya apa? Contohnya neraka. Contohnya iblis. Neraka dan iblis itu sendiri sebuah makhluk yang tidak ada kebaikan. Adapun hikmah dari diciptakannya 2 makhluk yang buruk itu adalah baik. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena ada neraka, orang jadi takut. Takut masuk neraka, akhirnya apa? Menjauhi semua perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada azab Allah, lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah sebagai tempat kembali. Ini salah satu hikmah diciptakannya neraka. Orang jadi takut. Takut berbuat kejahatan, dosa, maksiat, bid'ah, keburukan karena takut. Makanya ketetapan Allah dalam menciptakan atau menetapkan neraka yang sangat buruk itu, ketetapannya adalah baik. Termasuk hikmah diciptakannya iblis, laknatullahi alaih. Iblis sebuah keburukan. Makhluk yang super buruk, sumber keburukan. Tapi ketetapan Allah dalam menciptakan iblis adalah baik. Apa hikmah dibalik diciptakannya iblis? Banyak. Pertama, ibadah, kebaikan, ketaatan yang dilakukan oleh manusia tidak pernah dibiarkan oleh iblis, tapi digoda, sehingga siapa yang tidak tergoda, amalnya bisa jauh lebih berkualitas dibanding apabila tidak ada tantangan. Bagaimanapun keberhasilan yang diraih melalui perjuangan berat, melewati tantangan yang besar, hasilnya jauh lebih memuaskan dan jauh lebih berkualitas. Kedua, adanya iblis menyebabkan lahirnya kekufuran, lahirnya syirik, lahirnya bid'ah, lahir dosa dan seterusnya. Dan itu melahirkan kebaikan, yang kebaikan ini tidak akan ada tanpa keburukan tadi. Apa saja kebaikan yang lahir dari keburukan tadi? Banyak. Contoh, adanya tobat. Tobat ada enggak tanpa dosa? Tidak ada. Kalau orang tidak berdosa, tidak akan ada tobat. Tobat adalah sebuah ibadah yang agung, yang membuat Allah merasa bahagia, senang, gembira. Allah itu sangat gembira dengan tobatnya seorang hamba ketika hamba itu bertobat.
lebih gembira dibanding kegembiraan seseorang di antara kalian pergi ke tengah padang pasir dengan membawa perbekalan, ternyata perbekalnya hilang, kuda atau unta atau keledai yang memuat perbekalan itu kabur entah kemana, dicari ke sana kemari tidak ada, dia putus asa. Lalu istirahat di bawah rindangnya sebuah pohon, dia putus asa, menunggu ajal, menunggu mati, karena pasti dia akan kelaparan di tengah padang pasir yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ketika putus asa seperti itu, tiba-tiba unta yang membawa perbekalannya datang kembali. Senangnya bukan main. Dia bangkit dari berbaringnya, dia raih tali kekang unta itu, dan saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Ya Allah, sesungguhnya engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Orang ini salah ngomong saking apanya? Saking gembiranya. Dengan mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ini kan salah ngomong. Saking apanya? Saking gembiranya. Allah lebih gembira lagi dengan tobatnya seorang hamba dibanding kegembiraan orang tadi. Dan ini sebuah kebaikan tobat itu. Dan tobat hanya lahir kalau ada apa? Ada dosa. Tanpa dosa tidak akan ada tobat. Apalagi yang lahir dari keburukan, dosa, kufur, syirik. Lahir dakwah. Lahir amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa ada dakwah? Sebab ada orang yang kafir. Ada orang yang musyrik. Ada orang yang bid'ah. Ada orang yang maksiat. Lahir dakwah. Kalau tidak ada syirik, tidak ada kufur, tidak ada bid'ah, tidak ada maksiat, semua manusia soleh, beriman, ada enggak dakwah? Enggak ada. Ada enggak amar ma'ruf nahi munkar? Enggak ada. Oleh karena itu lahirnya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, karena adanya keburukan. Apalagi kebaikan yang lahir dari itu, adanya jihad fi sabilillah. Kenapa ada jihad? Karena ada musuh, orang kafir yang memerangi Islam. Karena ada orang musyrik. Dan jihad sebuah ibadah yang agung. Kalau gugur di medan jihad, syahid, kemuliaan, kematian termulia yang menjadi cita-cita tertinggi setiap muslim. Kalau menang, kemuliaan kaum muslimin meroket lebih tinggi daripada sebelumnya, ganjaran dilimpahkan oleh Allah dalam jumlah yang besar, dosa digugurkan dalam jumlah yang besar, harta rampasan perang didapat dengan jumlah yang sangat besar. Tidak ada sesuatu pun yang buruk dalam jihad. Kalau kalah mati syahid, kalau menang kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kenapa ada jihad? Karena ada orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Dan dari penjelasan tadi kita mengetahui di balik keburukan, di balik satu keburukan lahir berbagai macam kebaikan. Oleh karena itu diciptakannya iblis melahirkan banyak kebaikan bagi manusia. Jadi ini yang pertama, makhluk yang pertama yang seluruhnya baik, seluruhnya buruk. Tidak ada kebaikan sama sekali, yaitu neraka dan iblis. Tapi penciptaan keburukan itu mengandung kebaikan. Kedua, ada makhluk yang murni baik. Tidak ada sedikit pun keburukan di dalamnya. Contohnya apa? Surga. Surga tidak ada sedikit pun keburukan. Contohnya para nabi, para rasul. Contohnya para malaikat. Contohnya ampunan, rahmat, pahala. Itu semuanya baik. Nggak ada keburukan sedikit pun. Dan yang ketiga, ada makhluk yang di dalam dirinya tercampur antara kebaikan dan keburukan. Contohnya kita sebagai manusia, bangsa jin, hewan. Di dalam diri kita pasti ada kebaikan, pasti ada keburukan. Ketika sekarang kita mengaji, kita sedang melakukan kebaikan. Ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, ketika kita zikir, itu semua kebaikan yang ada dalam diri kita yang kita lakukan. Tapi tidak selamanya kita berada di atas kebaikan.
Sering kita terjerumus ke dalam keburukan, ke dalam dosa. Dosa berdusta, dosa suudzon, dosa ghibah, dosa membenci, dosa iri dengki kepada sesama muslim, dosa ketakaburan, kesombongan karena kelebihan-kelebihan yang kita anggap kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain, itu keburukan. Oleh karena itu dalam diri setiap manusia terkandung dua-duanya, ya kebaikan, ya juga keburukan. Nah, oleh karena itulah maka kita hanya berlindung kepada Allah dari keburukan yang terkandung di dalam diri makhluk, yang dilahirkan dari perbuatan dan sikap suatu makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Kata Nabi SAW, siapa orang yang berdoa demikian di saat dia memasuki atau melewati suatu tempat yang dianggap angker, maka orang itu tidak akan dibahayakan, tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun, baik oleh bangsa jin ataupun oleh bangsa binatang yang berbisa, yang berbahaya, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kata beliau, qad jarrabtu dzalik hatta inni nasitu dzata yaumin fadakhaltu manzili wa lam aqul dzalik faladagatni aqrab. Kata Imam Al-Qurtubi dalam riwayat dikatakan hadis ini sahih baik secara riwayat ataupun diroyat. Secara riwayat, sanad hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Secara diroyah itu isi pengamalan dari isi hadis ini juga benar, sahih. Kata Imam Al-Qurtubi, saya sudah mempraktekkan ini dan tidak pernah saya terkena madarat apapun setiap kali saya memasuki atau melewati sebuah tempat yang dianggap berbahaya. Sampai suatu hari saya memasuki suatu tempat dan saya lupa membaca doa ini, dan tiba-tiba saya pun disengat oleh seekor kalajengking. Baru saya ingat, oh saya lupa tidak membaca doa ini sebelum masuknya. Biasanya selalu baca dan tidak pernah tersengat apapun, sampai suatu saat lupa, dan ketika lupa barulah kejadian tersengat oleh kalajengking. Berdasarkan semua penjelasan tadi, para ikhwah azanillah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di sini, walaupun hujan-hujanan dan macet-macetan tetap selalu hadir, juga para pendengar radio Roja di mana saja Anda berada, maka hafalkan doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini doa pengganti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengganti dari apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Bila melalui sebuah tempat yang angker, mereka berteriak kepada pemimpin jin yang ada di tempat itu dengan mengatakan, ya sayyidah hadhil wadi, disebut, wahai pemimpin penunggu buah dari pemimpin jin tersebut. Ini dilarang sama sekali dan dinyatakan oleh Al-Quran hanya menambah kedurhakaan, menambah rasa takut, dan diganti oleh Rasul SAW dengan doa yang tadi dibaca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ikhwah azanillah wa iyyakum, penjelasan bab ini belum selesai, tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Cukup sore ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan akhi Fawaz di Cilengsi untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Fadhal. Baik.
Terima kasih kami ucapkan jazakallah khairan untuk Al-Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Dan untuk selanjutnya Khotal Islam kita buka sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya kami berikan kesempatan, silakan di 021-823-6543 untuk Anda, dan melalui pesan singkat 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang Ustadz sampaikan tadi. Satu penanya kita coba sapa. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan wa fiki barakallah. Yang ana mau tanyakan adalah kalau untuk akhwat ya, ummahat, kalau mau mengikuti sholat Jumat misalnya di rumah gitu, itu mengimami dari ya, mohon maaf Ibu, ada trouble teknis, mohon maaf diulangi kembali. Iya, untuk ummahat ya, begitu sehabis azan sholat Jumat itu boleh azan atau harus menunggu para jamaah yang harus turun dari masjid. Baik. Yang kedua, cukup mohon maaf Ibu, satu saja Ibu ya. Nah, terima kasih Ibu atas interaksi Ibu. Bisa menyimak dengan jelas? Ya. Silakan. Iya, ada pertanyaan dari seorang ibu tentang sholat Jumat bagi wanita ya. Apakah untuk wanita sholat Jumat itu boleh ikut sholat Jumat berjamaah dengan imam di masjid, tapi si ibu itu di rumah gitu ya? Atau harus sholat duhur? Dan apakah kalau sholat duhur itu harus menunggu sholat Jumatnya selesai, atau boleh ketika laki-laki sholat Jumat, ibu-ibu sholat duhur? Iya, ini masalah fiqih ya. Baik. Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Walaupun ini tidak sesuai dengan materi yang kita bahas, siapa boleh buat, harus kita jawab. Pertama, wanita tidak wajib sholat Jumat. Walaupun ayatnya umum diperuntukkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang beriman, bila kalian diseru untuk menunaikan sholat Jumat, segeralah untuk mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Ini umum. Sedangkan orang beriman itu termasuk laki-laki ataupun wanita. Sehingga dari keumuman ayat ini, sebagian orang menyatakan wanita wajib Jumat. Tapi ayat yang umum ini ditakhsis atau dikecualikan oleh hadis. Hadis ini hasan riwayat Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Salat Jumat itu hak dan wajib bagi setiap muslim secara berjamaah, kecuali 4 orang. Salah satu di antara 4 orang ini adalah para wanita. Jadi wanita dikecualikan dari kewajiban salat Jumat ini. Oleh karena itu wanita tidak wajib untuk menunaikan salat Jumat. Apalagi kalau berjamaah dengan imam yang ada di masjid. Imamnya di masjid, pakai speaker, kedengaran, ibu-ibu sholatnya di rumah bermakmum. Itu bukan sholat berjamaah. Karena syarat sholat dikatakan berjamaah apabila terpadu dalam sholat tersebut 2 hal. Pertama, sama dalam hal tempat. 2, sama dalam hal waktu. Barulah disebut berjamaah. Kalau waktunya bareng tapi tempatnya berbeda antara imam dengan makmum, bukan berjamaah. Seperti umpama kita taraweh di rumah sambil nyetel TV yang menyiarkan siaran langsung dari Mekah, salat taraweh. Waktunya bareng. Terus kita bermakmum ke TV. Itu bukan berjamaah karena walaupun waktunya bareng tapi tempatnya berbeda. Demikian juga ibu-ibu di rumah, imam di masjid, itu bukan berjamaah walaupun waktunya bareng dan suaranya kedengaran.
Maka tidak boleh hal seperti itu. Kedua, apakah salat duhur para wanita harus menunggu laki-laki selesai Jumatan? Tidak harus menunggu. Boleh kalau umpamanya Jumatan laki-laki itu tidak mengganggu salat duhur ibu-ibu, boleh laki-laki Jumatan, ibu-ibu zuhur. Kecuali kalau ibu-ibu umpamanya rumahnya di pinggir masjid, khutbah imam kedengaran, yang apabila ibu-ibu salat duhur terganggu dengan khutbah, gitu ya, sehingga tidak teraih kekhusyuan, maka boleh ibu-ibu undurkan itu salat duhur sampai selesai Jumatan. Dalam rangka apa? Menghindari gangguan. Tapi kalau umpamanya jauh dari masjid dan tidak terganggu salat duhur ibu-ibu, bolehkan ibu-ibu melakukan salat duhur sekalipun bersamaan dengan salat Jumatnya laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Fawas. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Di kesempatan kedua kita terima kembali telepon. Sudah ada Ibu Santi di Depok. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya nih tentang merasa takut kepada makhluk gaib. Kadang-kadang saya udah mengucap doa gitu ya, tapi tetap aja takut sampai akhirnya seperti kita tertutup akal sehat misalnya. Jadi kalau misalnya saya sedang sholat tahajud misalnya, ternyata ada terasa kedap gitu, jadi sholatnya jadi rusuh gitu, jadi cepat-cepat. Apakah itu berarti kita tidak yakin dengan Allah atau bagaimana? Apakah itu minta mohon nasihatnya? Baik. Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Ada ibu yang bertanya, kalau takut kepada hal gaib, kepada bangsa jin, kita sudah berdoa, tapi rasa takut itu ada. Mau ke dapur gitu ya gelap, takut. Atau sholat tahajud malam-malam, lagi enak-enak baca Quran dalam sholat tahajud, tiba-tiba ada suara plek 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 seperti langkah. Akhirnya timbul takut, jangan-jangan itu jin. Terus dipercepat, ketika dilirik ternyata kucing yang datang. Apakah itu kurang yakin atau gimana? Baik, barakallahu fik. Ibu yang bertanya, semoga Allah memberikan sikap istiqamah dan keimanan yang kuat. Adanya rasa takut kita kepada bangsa jin, hantu, genderuwo, kuntilanak, dan seterusnya, mengindikasikan kurangnya pengenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan syariat-syariatnya. Coba fikirkan kalau betul itu jin, dia mau apa? Apakah nyolek? Kalau dia nyolek lalu ikut sholat, ya biarkan. Masa ikut sholat kita takut? Apakah dia mau mencekik? Enggak ada kasus orang mati dicekik hantu. Pembunuhan setiap hari ada, berita kematian setiap hari ada. Tapi tak pernah kita dengar ada mayat gitu ya, terlihat bekas cekikan di lehernya, diberitakan dicekik oleh hantu. Enggak ada itu. Ya. Para sahabat dahulu banyak kasus bertemunya mereka dengan bangsa jin. Bukan mereka yang takut, tapi bangsa jin yang takut. Ingat nggak kisah Abu Hurairah radhiyallahu an, yang oleh Nabi SAW disuruh untuk menjaga Baitul Mal. Malam-malam ada yang mencuri, ditangkap, minta dilepaskan. Lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, nanti malam dia datang lagi. Betul, datang lagi. Mau mencuri, tangkap lagi. Mau dilepaskan? Enggak, saya bawa kamu kepada Rasul SAW. Akhirnya dia merengek-rengek, minta dikasihani, kasihan, dilepaskan. Besoknya lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dia datang lagi nanti. Benar datang lagi. Tangkap lagi. Merengek-rengek. Enggak, dia akan lepaskan. Akhirnya dia menjanjikan, kalau kamu melepaskan saya kasih kamu sebuah ilmu. Dia lepaskan. Apa ilmu itu? Dia menyatakan, kalau kamu diganggu oleh setan, maka bacalah ayat kursi. Besoknya lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sebenarnya dia itu pendusta, tapi dalam hal ini dia berkata benar, yaitu kalau diganggu oleh setan baca
ayat kursi. Tahu nggak kamu Abu Hurairah siapa dia? Dia itu bangsa jin. Kasus lain Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dia itu dikenal sebagai orang yang dermawan. Setiap malam dia siapkan sejumlah makanan kurma untuk disedekahkan esok harinya. Esok harinya ketika disedekahkan kurma itu berkurang. Selalu begitu tiap hari. Dia penasaran apa yang terjadi malam-malam, dia intip. Ternyata datang sesosok makhluk mau mengambil kurma yang dia siapkan untuk sedekah esok hari. Akhirnya dia sampri. Man an? Siapa engkau? Dia menjawab, ana jin. Dia jin. Mendengar itu jin, apakah Ka'ab bin Malik lari sambil teriak tolong? Enggak. Arini ada. Coba perlihatkan tanganmu. Diperlihatkan, ternyata tangannya menyerupai tangan anjing. Seburuk inikah rupa bangsa kalian? Kata dia, enggak, banyak yang lebih buruk daripada ini. Ternyata itu paling ganteng. Nah, lalu kenapa kamu mengambil makanan ini? Dia bilang, kamu dikenal sebagai orang dermawan yang mensedekahkan, makanya aku ambil sebagai sedekah untuk. Lalu dia mengatakan, a'udzubillahi mink, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Lalu dia menghilang. Jadi banyak kasus-kasus para sahabat yang bertemu dengan bangsa jin. Oleh karena itu, yang hilang, yang kabur bukan sahabat, tapi bangsa jin itu. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, dalam bab wadhaifu syahri Dzulhijjah, bab yaumi Arafah, itu ketika menjelaskan hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada seluruh jamaah haji yang wukuf di Arafah pada sore hari, dan kepada semua kaum muslimin di seluruh dunia yang juga tidak wukuf, diturunkan ampunan, diberikan ampunan oleh Allah di sore hari-hari Arafah tersebut, sehingga iblis menjerit sambil meraup pasir lalu ditabur-taburkan ke wajahnya dan ke kepalanya. Lalu dia pergi dari Arafah ke tempat yang jauh dari sana. Ketika menjelaskan hadis ini, Imam Ibn Rajab rahimahullah menukil sebuah riwayat. Seorang prajurit muslim yang sedang berperang di bulan Dzulhijjah tersebut tertawan, tapi dia bisa kabur. Berada di negeri kafir yang tropis, yang banyak pepohonan dan tidak ada padang pasir. Lalu dia berlari sepanjang malam. Dia berlari sepanjang siang sampai sore hari sampai malam. Karena apa? Takut tertangkap musuh lalu disiksa. Nah, ketika malam hari atau sore hari setelah maghrib, dia merasa aman dan tidak terdengar ada yang mengejarnya, dia istirahat di balik rimbunan sebatang pohon. Tiba-tiba terdengar langkah-langkah suara kuda di belakangnya pada malam hari itu. Dia terperanjat kaget, khawatir itu musuhnya. Ketika dilihat, ternyata remang-remang terlihat sosok unta yang ditunggangi oleh seseorang. Dia kaget, di negeri itu kok ada unta. Lalu dihampiri. Man anta min aina jita? Man an? Siapa kamu? Dari mana kamu datang? Ji'tu min ardi Arafah. Aku datang dari negeri Arafah. Pakai unta? Iya. Kok jauh pakai unta? Sudah datang dari Arafah ke sana yang ribuan mil atau ribuan kilometer. Dilihatlah dari dekat, ternyata orang itu di atas kepala dan wajahnya berlumuran pasir-pasir. Lalu dikatakan, man anta? Ana iblis. Aku iblis. Oleh Imam Ibn Rajab ini dinukil sebagai kisah yang membenarkan sabda Nabi SAW bahwa di Arafah iblis itu meraup pasir, ditaburkan ke mukanya, pergi ke tempat yang jauh dari sana. Ternyata malam itu perginya ke sana. Setelah tahu ini iblis, dia berkata, a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari diri engkau. Lalu hilanglah iblis itu. Kisah-kisah seperti banyak. Para sahabat dan para prajurit Islam dengan iman yang super kuat,
banyak bertemu dengan bangsa jin, tetapi yang lari bukan mereka, tapi bangsa jin itu yang lari. Walhasil itu kenapa terjadi? Karena keimanan, karena keyakinan, karena kedalaman ilmu mereka tentang Allah Azza wa Jalla dan syariatnya, sehingga yakin bahwa tidak ada yang bisa memadaratkan kepada dirinya kecuali apa-apa yang Allah takdirkan untuk dirinya. Oleh karena itu kepada ibu yang tadi saya anjurkan, perdalam ilmu tauhid, perdalam terutama asma wa sifat, perdalam juga ibadah yang lebih intensif kepada Allah dengan tertanamnya keimanan, yakin akan takdir Allah dan kekuasaan Allah, maka dengan sendirinya rasa takut kepada jin seperti itu akan berkurang bahkan hilang. Lihat Umar bin Khattab, kata Rasulullah SAW, ya Umar, kalau engkau berjalan di suatu jalan, setan akan mengambil jalan lain karena tidak mau bertemu dengan engkau, karena takut. Jadi Umar bin Khattab bukan takut kepada bangsa jin, tapi sebaliknya jin yang takut kepada Umar radhiyallahu anhu. Dan itu semua karena keimanan, karena keilmuan tentang tauhid, tentang Allah Azza wa Jalla dan tentang syariatnya. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari seorang pendengar yang bertanya, ya Ustadz, bolehkah bagi kita untuk mengamalkan satu ayat atau satu surat dari Al-Quranul Karim untuk keperluan tertentu, semisal untuk dimudahkan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ada dasar dari saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya yang telah mengamalkan ayat atau surat tertentu tersebut dan berhasil Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jodoh dengan cepat. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Ada pertanyaan dari salah seorang pendengar roja lewat SMS. Boleh enggak mengamalkan membaca sebuah ayat tertentu dengan niat semoga Allah memudahkan bagi orang yang mengamalkan itu urusan mereka, kepentingan mereka. Contoh umpamanya mengamalkan ayat tertentu agar dapat jodoh, diamalkan lalu benar dengan segera orang itu dapat jodoh. Ini pertanyaan yang bagus. Baik. Al-Quran tidak diragukan lagi tadi mengandung barokah, membacanya memberikan kebaikan yang sangat banyak, lahir batin, dunia akhirat, individu dan juga kolektif dengan kepada masyarakat. Itu manfaatnya tidak diragukan lagi. Akan tetapi mengambil manfaat dari Al-Quran harus dengan cara-cara yang disyariatkan. Seperti contohnya membacanya, mempelajarinya, mendalaminya dengan cara mendalami yang benar melalui para ahlinya, para ulama ahli tafsir, lalu meyakininya dan mengamalkannya. Dijamin akan peroleh kebaikannya. Adapun cara mengamalkan Al-Quran dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, mau memberi manfaat ataupun tidak, maka kita tidak boleh untuk mengamalkan hal tersebut. Contoh pernah kita bahas, menjadikan Quran sebagai obat dengan cara ayat Al-Quran ditulis di sebuah kertas, digulung-gulung gitu ya, lalu dikalungkan. Maka pengamalan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para ulama. Bahkan sudah kita jelaskan, memungkinkan terhinakannya Al-Quran yang ditulis di kertas tersebut, karena bisa dibawa ke WC, karena bisa terinjak-injak, tercampur najis dan seterusnya. Apabila itu diikatkan kepada anak kecil yang masih bayi umpamanya ya, ngompol terus merangkak, lalu catatan itu terkena ompolnya dan seterusnya. Jadi mengamalkan Al-Quran yang bisa memberikan barokah dengan cara menyikapi Quran dengan cara-cara yang disyariatkan, ya dibaca, dipelajari. Adapun mengamalkan ayat tertentu dalam rangka agar memperoleh jodoh dengan cepat, bolehkah? Tergantung caranya.
Kalau caranya dengan membaca doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat itu. Lalu isinya apa? Minta agar diberi jodoh yang soleh. Bagi yang belum dapat jodoh, kalau bagi yang sudah dapat jodoh membaca ayat ini, agar jodohnya disolehkan. Yang tadinya tidak soleh jadi soleh, yang tadinya soleh jadi tambah soleh, gitu ya. Lalu setelah berdoa begitu, Allah memberi jodoh yang baik bagi dia. Kalau seperti ini cara mengamalkannya, boleh, bagus. Ayo, yang sering aja ikhwan dan akhwat yang masih jomblo, baca doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Adapun kalau cara mengamalkan ayat untuk memperoleh jodoh itu umpamanya membaca surah Yusuf ayat tertentu. Disebutnya ayat apa? Ayat pelet. Dibaca berulang-ulang. Isi surah Yusuf yang dibaca enggak ada kaitannya dengan jodoh. Hanya karena Nabi Yusuf kasep gitu ya, ganteng, sampai dikatakan seperti malaikat. Ini bukan orang, ini malaikat, saking gantengnya gitu ya. Sampai seluruh wanita kepincut, sampai dia ngupas buah juga, yang dikupas adalah tangannya dan gak terasa gitu ya. Saking takjubnya dengan ketampanan Nabi Yusuf gitu ya. Nah, lalu salah satu di antara surat Nabi Yusuf yang berisi 11 bintang, sujud kepada Nabi Yusuf, dibaca berulang-ulang dengan niat semoga Allah memberikan jodoh dengan segera. Ini cara pengamalan Quran yang keliru, yang salah. Pertama, Nabi, para sahabat dan para ulama tidak pernah menjelaskan ayat itu adalah ayat yang dipergunakan untuk nyari jodoh. Kedua, isi ayat itu juga bukan nyari jodoh, tapi sujudnya saudara Nabi Yusuf kepada Yusuf, atau mimpi Yusuf ada 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Kan begitu. Apa hubungannya ayat itu dengan jodoh? Jadi itu keliru. Tidak boleh mengamalkan Al-Quran dengan cara seperti itu. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini sore hari, dan insyaallah kita berjumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini Pak Was, mohon maaf sudah hampir